Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yeremia Yuniadi. Saudara-saudara yang terkasih, siapkan roh kita untuk datang kepada Tuhan. Ketika puji-pujian dinaikkan, mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh dan kita rasakan hadirat Tuhan ada dalam hati kita. Dan ketika firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, dengan sungguh-sungguh pula kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan agar hidup kita semakin hari semakin bertumbuh dan semakin luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kami hendak bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan. Glory Yesus.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biar pujian dan pengagungan hanya kepadamu, Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka
Tuhan. Ajaib-ajaib Engkau ya Yesus. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib ya Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami mau memuji Engkau Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku. Berkat-Mu limpah atas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dalam satu pengajaran ini, Yesus memberikan satu pembanding. Yesus memberikan satu lawan. Bahwa dalam hidup kita ini, mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon. Nah, kata Mamon itu diambil dari bahasa Aram, dari kata mamona, yang artinya adalah gudang atau rumah harta benda. Atau bisa juga diterjemahkan dengan kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dengan loba, keuntungan yang diperoleh dengan serakah. Nah, satu hari Yesus ngajari kita. Yesus pernah berkata pada kita, pakai mamon untuk mengikat persahabatan. Artinya apa, saudara? Ada sesuatu yang mempengaruhi dalam hidup kita, dalam hidupan manusia pada umumnya, yaitu masalah harta benda, harta kekayaan. Sekarang ini kita melihat orang berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam berbagai hal, dalam segala apapun, semuanya yang dicari adalah cari keuntungan, cari kekayaan. Nah, dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya ulangi. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebagai orang yang percaya, semua orang itu memerlukan yang namanya uang. Siapapun, dari kita anak-anak sampai orang tua, semuanya memerlukan uang. Ya, semua perlu uang. Tidak ada orang yang kalau ditanya tidak butuh uang. Semua pasti akan menjawab, saya butuh uang. Tetapi apa yang menjadi persoalan, saudara? Apa yang menjadi tantangan dari Tuhan? Ya, kenapa Tuhan menentang orang yang mencintai uang? Karena firman Tuhan juga berkata demikian. Sesungguhnya cinta uanglah, ya, cinta uanglah yang menjadi akar segala kejahatan. Uangnya tidak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika hati kita ini mulai mengikat diri dengan uang. Dalam Matius pasal 6 tadi, Yesus berkata, jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Dan ini hampir semua orang lakukan di bumi hari-hari ini. Semua orang mengumpulkan harta di bumi. Tetapi Tuhan berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ada orang yang berkata demikian. Ketika kita menabung, kita simpan uang kita dalam bentuk tahapan di bank, dalam bentuk deposito, dalam bentuk obligasi, dalam bentuk apapun, ya, sesungguhnya itu bukan harta kita. Karena apa? Ketika kita menutup mata atau dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, apa yang kita simpan di bank itu akan menjadi warisan untuk anak cucu, orang lain yang menikmati, bukan kita yang menikmati. Tetapi Tuhan mengajarkan, kumpulkanlah harta di surga. Artinya apa, saudara? Uang
atau harta yang kita punya bukan untuk disimpan secara jasmani, tapi harta yang kita punya Tuhan ajarkan supaya itu dibagi-bagikan, dipakai untuk memberkati orang lain. Karena apa yang kita bagikan sesungguhnya itulah harta kita yang sesungguhnya, harta yang kita simpan di surga. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon, kepada harta kekayaan. Tuhan sangat tahu persis, saingan terbesar bagi Tuhan adalah Mamon, harta kekayaan. Hari ini kita semua diperhadapkan dengan hal itu. Hari ini kita semua mengalami peristiwa di situ. Apakah hati kita terikat dengan Bapa di surga atau hati kita terikat dengan harta di bumi? Yesus berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Hari ini kita belajar sesuatu. Kita menjalani hidup hari ini, belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Kita selalu mengukur keadaan orang lain. Lalu kita merasa kurang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi mari pagi ini kita belajar untuk bersyukur, berterima kasih dengan apa yang ada di tangan kita. Walaupun mungkin itu tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kita belajar berterima kasih, bersyukur dengan apa yang ada. Rumah yang kita tempati hari ini, syukuri. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Anak-anak yang hari ini bersama-sama dengan kita, syukuri. Itu adalah titipan Tuhan buat kita. Uang yang ada pada kita, entah banyak atau sedikit, syukuri. Karena itu yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Kita belajar untuk menghargai kepada Allah yang memberi anugerah kepada kita. Saya berdoa, saya berharap, dan saya menyampaikan ini, saudara-saudara. Mari kita belajar untuk berterima kasih, untuk bersyukur dengan segala berkat yang ada. Sekali lagi, jangan menjadi hamba uang, tetapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar mengucap syukur dengan apa yang ada. Belajar berterima kasih dengan apa yang ada. Itu akan mendatangkan kelegaan daripada kita selalu merasa kurang, dan kurang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami tujukan kepada Allah Bapa kami yang di surga. Hari ini Tuhan, kami berdoa, Engkau memberkati setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih dengan segala berkat yang ada. Anugerah-Mu Engkau limpahkan Tuhan, berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, menyertai kami semuanya. Dalam nama Yesus. Amin.